Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali dalam ringkasan pelajaran Cornerstone Connection. Kita sudah tiba di dalam pelajaran yang ketiga, 18 Julai 2020, yang bertajuk Israel mengambil ubatnya. Ayat kunci bagi pelajaran ini terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Flashlight terdapat di dalam Para Nabi dan Raja halaman 256. Akan muncul pendusta-pendusta yang mengakui wakil Allah. Pada zaman akhir, orang-orang akan muncul untuk menciptakan kekacauan dan pemberontakan di antara mereka yang mengakui sebagai wakil-wakil Allah yang benar. Mendorong manusia memandang dosa sebagai suatu perkara yang ringan. Apabila akibat-akibat mengerikan daripada perbuatan jahat mereka ditanyakan, jikalau mungkin mereka akan berusaha untuk menjadikan orang yang setia memberi amaran kepada mereka, bertanggung jawab atas kesukaran mereka, sama seperti orang Yahudi menuding Yeremia dengan nasib buruk mereka. Tapi sama pastinya seperti perkataan Allah melalui nabinya dipertahankan dahulu kala, begitulah nanti kepastian perkabaran-perkabarannya akan berdiri teguh sekarang. Kesimpulan inti cerita dalam Yeremia 29 ayat 1-14 ini mengisahkan tentang surat Yeremia kepada para buangan yang tertawan di Babel. Surat ini berisikan kepastian dan perintah yang berasal daripada Tuhan. Tuhan melalui surat itu memastikan bahwa umat yang diangkut dalam pembuangan ke Babel akan tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama, yaitu 70 tahun. Selama itu mereka diperintahkan agar menaklukkan diri kepada undang-undang Babel. Untuk itulah Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun kehidupan di sana. Mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, membuat kebun, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Tuhan juga mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap nubuatan para nabi palsu dan mimpi-mimpi para juru tenung. Tuhan meminta kepada mereka agar lebih taat pada perintahnya. Bagi yang taat, Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Di atas semua itu, Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka akan dikumpulkan kembali untuk dikembalikan ke tempat dari mana Tuhan telah membuang mereka. Selama mereka berada di Babel, Allah memberi nasihat. Apakah nasihat itu? Melalui Yeremia, Zedekia, dan semua bangsa Yehuda, termasuk mereka yang telah dibawa ke Babel, dinasihati supaya taat kepada bangsa Babel dan takluk dengan tenang kepada peraturan para penakluk mereka untuk sementara waktu. Teristimewa adalah penting bagi mereka yang berada di dalam tawanan, harus mencari perdamaian di negeri kemana mereka telah dibawa. Jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabi palsu. Inilah nasihat daripada Tuhan. Apa akibatnya jika mereka tidak mau mendengar nasihat Tuhan? Sekiranya mereka lebih mendengar nabi palsu, apa akibatnya? Maka kedudukan mereka di Babel akan menjadi susah. Demonstrasi atau pemberontak mereka akan membangkitkan kewaspadaan dan kekerasan penguasa Kasdim, menyebabkan bertambahnya pembatasan terhadap kebebasan mereka. Dan penderitaan, bahaya akan menjadi akibatnya. Dan sekiranya mereka tidak mau takluk kepada Raja Babel, mereka akan dihukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar sampai mereka musnah. Adalah rencana Allah menyerahkan mereka semua ke tangan Nebukadnezar. Walaupun muncul nabi palsu, juru tenung, juru mimpi, tukang ramal, dan tukang sihir yang bernubuat palsu dengan mengatakan, "Janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel." Dan Tuhan menjanjikan, jika kamu takluk kepada Raja Babel dan menaruh tengkuk
ke bawah kuk Raja Babel, dan yang takluk kepada Raja Babel, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan. Mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Sebagai kesimpulan bagi pelajaran ini yang boleh kita ambil, pertama, betapa besar kasih setia Allah kepada umatnya. Penghukumannya yang ringan agar mereka menaklukkan diri kepada undang-undang Babel adalah untuk mendisiplin umatnya agar mempunyai masa depan yang baik. Kedua, kita semua mungkin ada yang sedang didisiplin dan mungkin akan didisiplinkan Tuhan. Ketahuilah, disiplin Allah bukan berarti hilangnya harapan, namun persiapan untuk menuju hari depan yang lebih baik. Ketiga, demikian dalam hidup kita. Hal yang sama akan terjadi kepada kita bahwa ada perintah, ada peringatan, dan ada janji, dan ada pula berkat. Apa kita mau taat pada perintahnya? Keempat, hindarilah mendengar kabar-kabar palsu atau ajaran-ajaran palsu. Harus bijak membezakan mana ajaran Tuhan dan mana ajaran palsu. Kelima, jika kita taat, kita akan mendapat berkat yang dijanjikan Tuhan dan terhindar dari hukumannya. Kiranya ringkasan ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.